Nah, oke guys, kembali lagi di Microin Channel episode yang kedua, belusukan di rumahnya PT Tensi Jaya Suta dengan Bas Niko. Tadi kita udah makan ikan bakarnya, wah sedap banget. Pakai sambel apa ya? Sambel cabai rawit merah, baru sama sambal kecap. Ini makannya paling mahal 5 piring di belakang. Namanya Yosep. Oke guys ya, kita mau belusukan ke kantornya. Sekarang kita udah pas di depan kantornya Bas Niko. Kantornya kita mau interview kalian yang mau ngeliat Bas Niko, kantornya Bas Niko, dari PT Tensi Jaya Suta. Bisa nih di kantornya kita kasih lihat, dengan dia punya usaha bisnis di sebelahnya nih, jual roti Papi Bun. Bisa dicek, jadi sambil nunggu kerjaan bisa makan-makan di rotinya dia. Oke guys ya, untuk jadi kameranya nanti gue serahin sama kameramen gue yang di belakang nih, bantu, namanya Yosep. Jempol dulu dong bro. Ya udah ya, kita keluar dulu. Ini ada mobil nggak ada mobil langsung. Yoi. Oke guys, nih lu sini dong, kameramen gua. Lu bagaimana sih kameramen? Oke, nah ini gua shoot ke depan. Nah ini kantornya nih, PT Tensi Jaya Suta, dengan dia punya usaha bisnis roti bun. Oke kalian, oke ya, ya dong, guys, ayo. Oh. Sampai di kantor kita nih. Oh, ya, kita udah sampai di PT Tensi Jaya Suta. Nama ketemu sama Kapten Bas Niko. Biar aja Bas Niko yang ngomong, perkenalkan diri dengan isi semuanya di dalam kantornya, apa aja sih isinya, biar kalian melihat PT Tensi Jaya Suta di jalan apa ya? Ini Jalan Brigade ya, Jalan Brigade GBAN, Ruko nomor 47, RT 3, RW 10, Gunung Putri, Bogor. Oke guys, kita cek di dalamnya. Perkenalan dulu. Yuk. Masuk ya? Jangan terlalu deket ya. Jauh dikit. Oke. Nah, oke, ini di bawah ya. Di ruang bawah buat penerimaan tamu. Ini ada admin ya. Ada admin penerimaan tamu, bagian telepon, bagian administrasi semua ada dengan Mbak Deli ya. Untuk TJ. Nah, di sana ada wakilnya, ada asistennya, sama siapa? Kamu siapa namanya? Hah? Dewi, aku lupa. Oke. Ya, jadi TNG ini bergerak selain di bidang marine ya, karena memang kan marine background saya itu dari marine dan IT. TNG ini bergerak di IT network dan engineering marine. Jadi bergerak bidang marine dan IT. Kita lanjutkan sih. Silakan anak-anak IT. Nah ini di ruangan apa? Workshop buat ngecek konsumen. Ya. Bapak mana? Nah ini buat anak-anak IT ya, anak-anak IT yang ngecek jaringan internet, karena kita juga bergerak bagian untuk masyarakat, untuk internet. Nah ini tim-timnya kalau mereka lagi selesai nggak ada gangguan laporan, mereka tetap stay di kantor. Kalau ada gangguan baru mereka keluar. Gitu. Jadi IT-nya di sini buat monitoring konsumen dan lain-lain semua di sini. Untuk ininya troubleshooting-nya. Oke, workshopnya. Oke. Workshop udah selesai. Oke, kita ke sini. Jadi di sini nanti masih ada di Bapak ya. Jadi biasanya di sini buat dapur sama buat yang bantu-bantu. Editing semua ada di sini bagiannya. Oke, mungkin ini aja TNG, dan sebagian lagi tim tekniknya kan lagi kita ngerjain di sana ya, di
Purwakarta, iya masuk Purwakarta. Jadi di apa namanya di Purwakarta kita lagi ada project buat itu. Kita bawa aja. Boleh, kita sini dulu ruangan. Boleh. Ruangan sambil Boleh. ngobrol. Oke. Nah, di sini. Ya, ya, taruh sini kali ya, biar enak ya. Iya. Oke. Oke, nah ini yang belum pernah ke kantor Tenji ya, mungkin karena jauh. Jadi memang sementara ini saya pakai untuk sharing crewing itu untuk informasi job semua kita menggunakan grup TJS, WA TJS, semua rekrutmennya ada di situ. Saya memanfaatkan dunia teknologi yang ada saat ini untuk semua pelaut bisa berkumpul dalam satu wadah, di mana tidak perlu datang harus ke Jakarta untuk pengiriman berkas. Karena pernah ada kru yang saya berangkatkan itu dari Banyuwangi, dia datang ke Jakarta, masuk satu CV ke mana, satu perusahaan, sampai 100 perusahaan, belum ada yang dipanggil. Hanya dengan stay di grup TJS, mereka melihat informasi job, lalu mengirimkan filenya mereka kepada kita proses, kita ajukan, alhamdulillah mereka berangkat. Jadi untuk mengurangi kos, biaya selama tinggal di Jakarta, belum biaya makan, biaya hidup, kan itu sangat transportasi lagi. Jadi cukup stay dengan informasi yang ada di grup, informasi bisa langsung proses rekrutmen. Gitu. Malah ada satu ya, kita punya kapten ya. Ya. Yang kapten ada posisi kapten yang di mana di Timika, yang join di Sorong. Join di Sorong. Padahal nggak datang ke Jakarta, kantor di Jakarta. Kantor di Jakarta, cukup kita Ya. pilih bekas, join di Kapaliat sih ya kemarin. Kapaliat sih ya. Join di Kapaliat, ANT 1, Kapten Esra. Itu kita udah sukses tuh. Kita masuk dari kantor yang di di Kelapa Gading. Kita udah masukin, akhirnya diproses, akhirnya diterima. Dan kapten itu nggak pernah datang sampai sekarang. Iya. Tapi Nggak dia nggak pernah ketemu. Cuman ya kita sistemnya nanti dijelasin sama Mas Niko lah sistemnya. Jadi kita biasanya kan kalau misalnya krunya tuh kalau yang ada di Jakarta, mereka datang ke kantor, taruh paspor sama buku pelaut untuk jaminan mereka keseriusan mereka untuk bisa diproses untuk proses untuk keberangkatan, dan ataupun kalau ada interview. Tapi kalau yang di luar daerah, mohon maaf, kita sih sebenarnya mau ini, cuman kita ada sistemnya yang katanya kita dari PT TJS ini yang sistemnya tuh memang harus pakai uang DP gitu. Karena tapi terjamin aman lah. Kita perusahaan udah ngeliat ya dari rumahnya, dari bawah semua udah lengkap, dan kita bukan ngerjain cuma untuk crewing doang, tapi kita ada IT, juga ada engineering, ya ada pokoknya internet semua kita ngerjain semua lah. Jadi nggak usah khawatir. Bas Niko juga salah satu dosen ya. Iya, ngajar juga di kampus pembangunan. Di kasus pembangunan. Jadi nggak mungkin lah cuman gara-gara uang DP jadi mencoreng namanya kan. Kalian aman lah. Cuman ya kalau memang untuk proses keseriusan untuk orang kru yang di luar daerah memang modelnya harus pakai DP. Nanti untuk uang DP-nya itu berapa? Nanti bisa hubungin aja sama Mas Niko di nomor telepon 0838 7036 7447. Oke, saya jelaskan ya maksudnya DP itu begini ya. Saya berapa kali di awal tuh tidak ada menggunakan DP. Dalam artian saya coba bangun kepercayaan. Memang saat ini kan memang banyak modus ya, banyak sekali modus penipuan di mana orang kirim duit tapi ternyata jobnya nggak ada, orang hilang. Dalam artian begini, DP itu saya gunakan untuk komitmen kru. Dulu saya nggak ada pakai DP di prosedur saya. Kru silakan kirim CV, tapi saat sudah diproses, saat sudah di-approve, krunya tidak pada jadi datang. Itu yang buat kita kecewa. Akhirnya relasi yang saya bangun dengan rekan-rekan saya bilang, kok kru TJS seperti itu sih, nggak komitmen sih, kan begitu. Itu yang menjadi impact buruk buat saya. Yang lebih parah lagi, kru sudah keluar tiketnya sudah keluar dari kantor, tiba-tiba krunya nggak jadi berangkat. Tiketnya nggak ada, siapa yang akhirnya suruh ganti rugi? Itu loh. Akhirnya kan karena saya yang rekomendasikan, kita yang rekomendasikan kru tersebut, akhirnya saya yang harus mengganti rugi. Nah, dari hal itu masa saya mau usaha saya harus nombok terus sih, kan gitu. Nah, dengan adanya komitmen tersebut, maka uang DP tersebut jika krunya mundur secara sepihak, uang tersebut akan kita gantikan untuk kompensasi kepada jika yang terjadi kerugian yang terhadap kita. Itu tujuan dan maksudnya. Kalau memang takut tertipu, silakan cek di izin legalitas
masuk ke Kementerian Hukum dan HAM. Masuk linknya di Jen AHU namanya, klik PT Tenji Jaya Sutar. Apakah terregister di kenegaraan? Gitu loh. Nah itu ceknya ada di link saya, masuk di channel saya, itu di situ ada cek registrasi perusahaan. Jadi kalau teman-teman ragu, silahkan cek di situ perusahaan-perusahaan yang teman-teman kirimkan, apakah perizinannya di sini jelas atau tidak. Nggak usah jauh-jauh nih, ada BPJS Ketenagakerjaan. Ini yang sudah saya buat, yang saya lampirkan. Nama badan usaha PT Tenji Jaya Sutar, alamat Gunung Putri, Jawa Barat, Bogor. Nah, syarat BPJS Ketenagakerjaan pastinya harus terizin dengan akte notaris dari Kemenkumham dan izin dari Kemenkumham. Gitu. Nah, kalau untuk perizinan perusahaan kita jelas ada. Jadi, kalau misalkan memang merasa takut dengan penipuan, silahkan laporkan ke pihak yang berwajib. Gitu ya. Jadi dari channel ini alhamdulillah banget Pak Mike nih datang ke sini untuk sharing juga dengan kita. Memang saya sudah rekan lama dengan beliau, banyak bekerja sama, dan kita akan coba konsep untuk made in ini digital supaya pelaut juga mudah mencarikan pekerjaan tanpa harus dengan biaya operasional yang besar, gitu ya Pak Mike ya. Mudah-mudahan bisa berjalan, dan alhamdulillah juga berkat bantuan Pak Mike juga kita dapat order langsung dari Malaysia yang alhamdulillah sudah rencana bulan ini kita mau berangkatkan 2 orang. Mudah-mudahan orang tersebut bisa berangkat melalui kita sesuai dengan program saya. Mungkin yang sudah di grup TJS mungkin tahu program saya akan membangun suatu komunitas yang besar yang tujuannya adalah bermanfaat nanti untuk pelaut semua. Mungkin itu aja dari saya. Ya, jaga komitmennya aja guys. Cuman gara-gara nanti makanya uang DP itu dipakai gara-gara kemarin kita juga akhirnya kita kena blacklist sama perusahaan relasi-relasi yang udah kita bangun. Jadi kalian harus ingat, intinya ada perumpamaan orang kaya itu kayanya bukan karena kaya dengan kekuatan sendiri, kaya karena relasinya yang mendukung di sekitar orang kaya itu yang membuat dia jadi orang kaya. Jadi Bas Niko ini sebagaimana dia bisa sekarang ada, itu karena memang dukungan relasi dengan orang-orang yang bekerja ada di sekitarnya dia, dengan relasi-relasi yang udah dia bangun dari lagi waktu dia masih berapa puluh tahun atau 5 tahun atau 10 tahun yang lalu, yang membuat dia sekarang sebagaimana dia ada sekarang. Begitu juga sama saya. Jadi relasinya itu terbentuk udah dia sebaik mungkin, jangan sampai dihancurin dengan kru-kru yang katanya sukanya bajing loncat gitu ya. Udah diterima diproses di sini, tiba-tiba ada perusahaan lain diterima, Pak saya mau cabut berkas, saya di sini lebih cepat. Nah sedangkan di sini udah diinterview, udah tinggal mau berangkat mau gini, cuman gara-gara kamu ragu malah ngambil job yang lain. Nah itu mungkin merusak tatanan yang katanya relasi yang udah kita bangun lama. Jadi tolong dijaga lah. Kalau serius dia bilang kita punya perusahaan, kita nggak bangun relasi ini dengan perusahaan caranya yang ngambang ya. Ya kalau soal dia bilang kalau rezeki pasti rezeki, cuman kita usahain, kita udah bangun relasi dengan yang katanya job-jobnya yang udah pasti. Banyak kan kalian, kita yang pasti-pasti aja. Nah ini kita bangun itu dengan job-job yang pasti. Kalau dia bilang ada yang nggak pasti, kalian mau lebih cepat, ya kalau kalian harus tanggung resikonya. Kalau misalnya kalian minta gagalin, batalin atau ada penyancelan fee atau bagaimana, ya kalian harus tanggung sendiri lah. Karena kita jaga muka juga lah dalam relasi kita. Ya udah guys, jadi, udah cukup lah. Jadi intinya begini juga teman-teman. Pernah nggak terbayang di satu sisi nih, teman-teman jadi crewing ya. Saya sudah estimasikan, saya siapkan krunya nih dan sesuai dengan kriteria saya gitu kan. Kapal mau tiba. Nah, tiba-tiba kapal mau tiba, harus end over crew. Ternyata teman-temannya pergi, nggak jadi berangkat. Ini si posisi si crewing itu seperti apa tuh, mencari kandidat lagi? Apa nggak kasihan gitu kan? Jadi kita tidak melihat dari satu sisi, tapi kita lihat juga dari sisi yang lain. Jadi saat sudah diposisikan, diplotkan, waktu hanya menunggu diinformasikan. Nah ternyata tiba-tiba krunya pergi, siapa nih yang harus bertanggung jawab? Akhirnya si crewing tersebut terkena dampak dari imbasnya. Kok nggak bisa keisi nih? Krunya kok nggak bisa berangkat? Pasti teman-teman juga akan merasakan ya, saat mau handover, wah seharusnya di Pelabuhan Jakarta nih kita mau handover, tiba-tiba nggak jadi karena nggak ada pengganti. Yang seharusnya diplot mau jadi pengganti, dia tiba-tiba mundur gitu loh. Banyak pelaut suka gitu, jadi lompat, kadang-kadang sudah lompat lagi di tempat lain, lompat lagi di tempat lain, kan kasihan. Masih mending loh, yang pas dia mau join, tiket udah dibeli. Nah orang yang harusnya pulang tiketnya udah dibeli, dua-duanya hangus.
Kebayang nggak gitu loh teman-teman. Dan tiketnya itu yang satu pergi ke Dubai, yang dari sono dari Dubai ke Jakarta, yang satu Jakarta ke Dubai. Harga tiketnya itu udah hampir seribuan ya, sekitar 900-an US ya. Mungkin 500, 600 atau mungkin 1000. Kalau kaliin 2 itu berarti kita harus bayar ganti kerugiannya itu sebesar 2 kali lipat dari tiketnya itu bolak-balik, atau kita diputus hubungannya dengan relasi yang udah kita bangun. Nah, jadi kalian pikir gitu, kalau misalnya kalian lain kali kalau mau semua ngelamar, kalau saya ngencelin fee, kira-kira saya ngerugiin orang. Ingat loh, tabur tuai, sistem tabur tuai itu nggak mungkin bohong, Mbak. Kalau misalnya kamu cabut berkas dari ini, kamu nanti akan dikenakan sama seperti lagi waktu nanti kamu kena dengan yang orang yang ngalamin apa yang mereka alamin, yang kamu kerjain, kamu bikin kayak gitu. Jadi misalnya kamu mau pulang, dianya orangnya pulang ya. Satu kali orang ini karena cabut berkas akhirnya dikerjain. Di kemudian hari dia ditaruh di posisi yang mau pulang. Saya udah 10 bulan Pak mau pulang. Nah, penggantinya kamu tiba-tiba cabut berkas. Nah, kamunya ini gara-gara kamu punya karma dulu lagi waktu kamu coba berberkas kan kamu bikin kan. Nah, sekarang dengan Tuhan Yang Maha Esa atau Allah SWT itu bikin kamu dibikin balik dia punya tempatnya. Kamu di tempat di kru yang mau pulang dan kamu udah dibeliin tiket, tiba-tiba Pak nggak jadi karena krunya yang dari Indonesia minta cancel, gagal berangkat. Kamu berantem di atas kapal, ngancurin barang kapal, semua rusakin kapal gara-gara cancel. Ingat, tabur tuh apa yang kamu cancel, nanti kamu dibalikin posisinya pas lagi waktu kamu pulang nanti. Nah gitu ya. Jadi lain kali kalau pas kalian mau ngelamar, karena udah ada berapa kejadian, makanya saya bikin vlog ini. Jadi saya mau kasih tahu sama kalian, belajar untuk menabur yang baik supaya kamu giliran dibalikin arah di kemudian hari di kehidupan yang lain, kamu nggak dapat celaka sama seperti apa yang kamu bikin sama orang lain gitu. Ngerti nggak? Oke, itu guys, kita udah yang serem-seremnya udah lewat nih seremnya. Babak bonus sekarang, kita ada job ya. Oke. Jobnya share dulu lah, banyak kayaknya jobnya. Ini masih open ya yang buat untuk kargo. Kalau di grup TJS mungkin sudah update ya. Kalau di grup TJS itu update, kita masih ada EB 1 orang untuk kapal kargo. Gaji 1.050 sampai 1.200 US. Iya, betul. Ya, itu untuk kargo yang kontainer sudah full, tinggal kargo butuh 1 orang. Sebentar, saya cek update-nya dulu ya. Saya cek update-nya ini untuk bisa langsung ke Pak Mike aja deh. Kalau misalkan yang memang belum ke join ke saya bisa ke Pak Mike. Ini masih ada untuk EB 1 orang itu gaji 1.050 sampai 1.200 untuk oiler. Sama juga 1.050 sampai 1.200. Good English ya, bahasa Inggris bagus. Karena ada interview. Ada interview nanti. Nah, kalau untuk experience dan lain-lain bisa kita bantu lah. Adanya fungsinya kita agency itu memfleksibelkan kondisi job lah. Jadi yang penting bahasa Inggris kenapa? Karena untuk komunikasi kalian nanti juga bekerja di atas kapal. Iya. Ya. Masih ada EB, oiler, bosun, wiper, wiper gaji 850 ya. Wiper, bosun 1.500, pakai able deck aja bisa. Fitter itu, nah ini rencana itu ya, itu gaji 2.000 sampai 2.500. Fitter 1.500 ya. Nah, silakan bisa yang standby di online itu bisa langsung share atau yang ke yang di anggota TJS bisa langsung ke Bu Nurlela ya untuk prosesnya ya. Bu Nurlela nomor teleponnya. Oke, nomor telepon Bu Nurlela itu di 0812 7148 5086. Tapi mohon maaf ya kalau telepon dia agak lambat karena dia super sibuk orangnya. Super. Mbak Novi. Mbak Novi, oke sebentar. Mbak Novi. Sebentar ya. Saya nggak hafal soalnya. Oke, Novi ada di 0812 1893 6349. Ya, itu dengan Novi ya. Saat mau proses bisa ke mereka. Satu lagi dengan staf saya bentar Putra, nanti dengan Putra ya. Sebentar. Oke. Di nomor 0853 9894 4466 ya, atau ke saya langsung di 0838 7036 7447 ya. Nanti
kalau yang belum pernah chat saya nanti akan ada sistem otomatis. Di situ tentang penjelasan prosedur, bagaimana cara pengecekan legalitas perusahaan dan apa maksud dan tujuan dari adanya DP dan lokasi alamat perusahaan, dan bisa cek di situ juga ada nomor telepon kantor juga, bisa telepon langsung ke kantornya, cek pastikan apakah benar ini PT Tendy Jaya Sutar ya. Jadi jangan kalau misalkan memang merasa ragu, jangan. Nah, tapi sebagai orang yang cerdas, kita telusuri dulu yang tadi saya bilang. Jadi apakah akun ini yang meng-share atau menginformasikan akun fake? Karena saya banyak sekali saya lihat di medsos tuh banyak yang akun fake alasan memberikan job tanpa DP, tapi setelah kru membeli tiket itu kena cas. Karena sudah begini, ada cerita nih ya, ini bagi sharing buat teman-teman, salah satu modus penipuan. Di awal memang mereka tidak bilang menginformasikan tidak ada cas, ya tidak ada cas. Nah pas, oke, silakan, kapal itu ada di Makassar, krunya ada di Jakarta. Silakan beli tiket dari Jakarta ke Makassar. Misalkan habis kena 2 juta. Nah setelah sudah membelikan tiket, oke, nanti berangkat 2 hari ke depan. Nah dalam proses 2 hari, di 1 hari besoknya itu si penipu tersebut bilang, Pak, tolong ini dari orang kantor minta uang casnya 1,5 juta misalkan. Nah ternyata pasti berpikir nggak nih si kru, tiket 2,5 juta. Kalau misalkan saya nggak kasih uang cas, angus di tiket saya. Oh iya, Pasti gitu, jadi bimbang, pasti jadi bimbang. Benar, Itu akan jadi bimbang. Terus akhirnya sudah kirim. Akhirnya malah 2 kali dia kena beli tiket angus juga, kena uang cas juga. Itu modus penipuan. Silakan lihat di konten saya di Mangnik, itu ada beberapa channel info tentang penipuan modus yang saya pelajari juga di medsos ini. Jadi silakan, dan harus perhatikan betul-betul akun itu pernah nggak historinya ada dia tentang dia sharing tentang dirinya atau tentang hal lain. Banyak sekarang penipuan menggunakan akun foto orang lain digunakan untuk meng-share informasi job dan meminta uang admin. Kalau di dalam agensi, uang admin ya, mohon maaf sebelumnya, memang kita untuk kebutuhan operasional kan kita harus ada biaya. Jadi memang kita bebankan kepada kru. Jika krunya keberatan dengan biaya admin, ya jangan dipaksakan. Kita juga mohon jangan sampai ada bebankan. Karena jika tidak ada uang admin, terus terang kita pun tidak akan bisa menjalankan operasional ini. Jadi seperti itu teman-teman penjelasannya. Sudah panjang lebar ya kita ya, saya rasa cukup. Iya, nanti bisa bergabung aja di nomor tadi kan sudah saya sebutkan nomornya juga, bisa bergabung juga di grup TJS juga untuk informasi job. Dan sekarang alhamdulillah saya dibantu sama Pak Mek nih untuk development building nanti, untuk pengembangan dari konsep job, dan kita akan kembangin terus dengan izin legalitas perusahaan kita yang ada ini, kita akan kembangin untuk ke owner-owner luar ya, untuk penggarapan job. Kita udah menangin owner 1 perusahaan ASD Tak ya di Malaysia. Jadi udah minta 2 orang dan 2 orangnya lolos. Mereka berangkat tanggal 14 satu, dan yang satu tanggal 23 ke Portland, juga di Portland. Nanti mudah-mudahan kalau nanti ada, kita udah minta untuk kalau ada krunya, ada beberapa di Indonesia, kru Indonesianya memang cuma ada beberapa karena memang agensinya belum ada. Jadi kita yang baru pertama kali masuk itu memang kayaknya rezekinya kita, karena krunya tuh udah datang ke kita langsung, memang udah kayak rezeki nomplok. Udah kalau memang rezeki men, nggak usah dicari men, datang sendiri. Jadi rezekinya krunya tuh datang sendiri, minta diberangkatin ke perusahaan itu karena udah nggak bisa lagi ngeplay langsung, berangkat langsung tanpa agensi, udah nggak bisa lagi. Karena apa, peraturan barunya dari Malaysia dan di luar negeri makin ketat, semuanya harus lewat agensi. Karena apa, ada kru yang kita nih, ada contohnya, ada kru yang berangkat pakai medical tembakan, sampai di atas kapal nggak taunya dia positif, nggak ada medical. Akhirnya kapalnya disegel, krunya semua di ODP, langsung dikarantin. Akhirnya merugikan perusahaan berapa ratusan juta dolar lah untuk bisa mengkarantina kapalnya yang harus bisa harusnya harus beroperasi kan, cuman gara-gara gitu. Akhirnya makanya peraturan dari ITF, apa kru-kru yang mana yang berangkat harus melewatin agensi. Nanti kalau misalnya kru ini memang ternyata positif, terdampak corona atau apa, nanti agensinya yang disalahin, agensinya yang ditutup. Jadi makanya jadi agensi itu bukannya gampang-gampang susah lah. Jadi yaudah gitu aja guys, nggak lama-lama ya. Kita sampai di sini aja. Sampai di video kita yang berikutnya, kasih tahu ke PT-PT yang lain yang mudah-mudahan gua bisa lagi dapat job yang lain. Nanti kita kabarin lagi lah. Oke guys,
stay tune My Kruin Channel, jangan lupa subscribe channelnya, batin ya, like, share, komen, sebanyaknya, tanya aja sama gua. Tolong kalau yang buat mau nge-apply job-job yang ada dalam My Kruin Channel bisa telepon ke gua di nomor 0821 1197 5771. Ingat, gua nggak ngelayanin chatting, WA, WhatsApp, message ataupun inbox, SMS dan yang lain-lain, karena ratusan ribuan gua nggak bisa balasin karena gua sibuk banget. Jadi kalau kalian mau interesting, telepon langsung aja ke gua. Bisa telepon via WA bisa, tapi jangan chatting. Lihat aja gua tadi ada chatting tadi malam aja. Hampir gua chattingan gua 101 orang. Nanya 1, nanya 2, nanya 3, nanya 4. Orang kebanyakan nanya, kru kebanyakan nanya. Orang bingung, kayak orang nggak ngerti, kayak orang ragu. Mendingan jangan. Kalau memang mau nanyanya banyak, mendingan telepon aja langsung ya kan. Kan kalian udah lihat kita berangkatin kru, Bas Niko juga udah berangkatin kru, krunya kita juga berangkat. Udahlah, udah pasti jobnya udah pasti aja lah ya. Udah itu aja guys. Salam pelaut, share sebanyak banyaknya sama teman-teman kalian. Oke, see you, bye, thank you. Oke, thank you. Pojok kanan ini.